أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب Demi Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 1 dan ayat 2. Surat Qaf ini terdiri dari 45 ayat. Turun di kota Makkiyah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk beraktivitas berdakwah. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran ini dengan tartil, kemudian memahaminya dan berupaya untuk mengamalkannya dan mendakwahkan untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, dan untuk umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Kemudian juga siswa-siswi kita, para sahabat-sahabat guru semuanya, mudah-mudahan menjadi guru-guru yang robbani dan anak cucu kita menjadi generasi-generasi yang robbani sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 79. Marilah kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita perhatikan kandungan yang terdapat di surat Qaf ini, ayat 1 dan ayat 2. Telah diungkapkan sebelum ini bahwa huruf-huruf abjad yang ada pada permulaan surat biasanya memperingatkan betapa pentingnya perkara yang disebut kemudian, dan seringkali yang disebut itu ialah sifat Al-Quran seperti yang disebutkan di surat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kitabnya yang mengandung banyak berkah dan kebajikan. Al-Quran yang sangat mulia
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang utusannya yang memberi peringatan kepada kaumnya tentang adanya hari kebangkitan. Senada dengan pernyataan ini, dalam permulaan surat Yasin juga telah diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sungguh-sungguh adalah salah seorang rasul yang diutus agar memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Oleh karena itu mereka lalai dan disebut zaman jahiliyah. Mari kita kokohkan iman dan takwa kita, anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru semuanya, untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang belum menerima kebenaran ini diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka tetap menjadi orang-orang yang bandel. Kemudian dia juga mencampur adukkan antara kebenaran dengan keburukan sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan yang ada di bumi ini. Bukannya menjadi umat yang terbaik, tapi malah menjadi umat yang terbalik. Bukan menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang salah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 adalah orang-orang yang senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya dan umat Islam. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah al-Islam sehingga bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Doa-doa kita mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, yang masih berbicara dengan dusta, mengingkari janji-janjinya, kemudian berkhianat terhadap amanat-amanat yang dipikulkannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, mereka mau bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang kedua, mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, bahkan mereka itu bukan saja ragu-ragu dan mengingkari kerasulannya, malah mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang manusia yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka memandang sungguh aneh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia seperti mereka sendiri yang biasa makan, minum dan berkeluarga, yang biasa tidur dan kadang-kadang kena penyakit. Mereka membayangkan bahwa seorang utusan Allah itu mesti malaikat seperti diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Surat Al-Qamar ayat 24. Dan Allah berfirman lagi, qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Surat Ibrahim ayat 10. Makanya marilah kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran ini dengan haqqo tilawatih, dengan haqqo tuqatih, dan dengan haqqo jihadih. Mudah-mudahan
kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa, sehingga kita jadi apapun di dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik, yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran kita di bumi ini akan menjadi hamba-hambanya Allah, akan menjadi ro'in, pemimpin-pemimpin yang baik di muka bumi, dan sekaligus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca di surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.